Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memulai khutbah Jumat di atas mimbar yang insyaallah mulia ini, Al-Fakir selaku khatib berwasiat kepada diri Al-Fakir sendiri khususnya dan juga kepada para hadirin umumnya untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa untuk terus berusaha dan istiqomah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan juga menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal terbaik yang layak untuk kita bahwa menuju akhirat selain ketakwaan. Maka marilah kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian sebagai orang-orang yang muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan diri kita ini terlahir di Indonesia tercinta, di mana negara Indonesia ini mayoritas dengan penduduk muslim, dan kita terlahir dalam keadaan iman dan Islam. Kita pun bersyukur karena telah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita hingga kembali kita sampai pada bulan Agustus, bulan bersejarah di Indonesia ini. Kita pun bersyukur untuk selalu mengingat dan merenungkan salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa ini, yakni hari kemerdekaan. Suatu saat di mana negeri ini mencapai kemandiriannya dari penjajahan dan rakyatnya berdiri tegak dengan harga diri, martabat dan hak-haknya yang telah dipulihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bentuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dengan banyak kebaikan dan kenikmatan karena kita sudah melaksanakan ibadah hati yang bernama syukur. Hari kemerdekaan bukanlah sekedar tanggal di dalam kalender, melainkan simbol semangat perjuangan, tekad menghadapi tantangan serta pengorbanan para pahlawan dan tokoh-tokoh besar yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Perjuangan tersebut bukan hanya dalam ranah fisik, tetapi juga dalam ranah pikiran, semangat, dan nilai-nilai luhur yang membentuk karakter bangsa. Namun, semangat kemerdekaan juga mengandung tanggung jawab besar,
Kita tidak hanya diamanahi dengan kemerdekaan fisik, tetapi juga dengan tanggung jawab moral dan spiritual untuk membangun masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Kita harus memastikan bahwa kemerdekaan ini tidak disalahgunakan untuk mengejar keserakahan dan kepentingan pribadi, tetapi untuk kemaslahatan bersama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengenang kemerdekaan ini, marilah kita renungkan beberapa nilai yang harus senantiasa menguatkan perjalanan bangsa ini. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah bahwa kemerdekaan adalah hasil usaha, tetapi akhirnya semua bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersungguh-sungguh dalam usaha sambil meletakkan tawakal dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kebersamaan dan persatuan. Perjuangan kemerdekaan berhasil karena rakyat bersatu, melampaui perbedaan suku dan etnis. Mari kita jaga persatuan ini sebagai modal utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga adalah keadilan dan kesejahteraan. Kemerdekaan harus membawa keadilan bagi semua, tidak hanya bagi segelintir orang. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, terutama yang lemah dan terpinggirkan. Dan yang keempat adalah pendidikan dan pengetahuan. Kemerdekaan sejati juga mencakup pembebasan daripada ketidaktaatan terhadap kebodohan. Investasikan dalam pendidikan dan pengetahuan untuk mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen kemerdekaan adalah panggilan untuk terus berjuang, tidak hanya dalam konteks fisik, tetapi juga dalam memerdekakan diri dari hawa nafsu, sikap egois, dan juga sikap negatif lainnya. Marilah kita bersama-sama berperan aktif dalam membangun bangsa yang bermartabat, sejahtera, dan juga penuh dengan cinta kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir kata, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini, sambil mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan rahmatnya kepada bangsa ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim.